tongue is wetter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa lagi melakukan perkuliahan daring. Ini pertemuan ketiga. Nanti pertemuan keempat insya Allah saya akan gabung kelas kalian. Jadi nanti kelas A dan B itu langsung satu waktu gitu ya. Karena mengingat arahan dari bagian akademik, kita harus menggunakan aplikasi CloudX lagi yang disediakan oleh Telkomsel. Jadi hari ini kita pakai yang CloudX dan saya rasa karena bandwidth-nya lumayan kecil, ini tidak akan memakan banyak kuota teman-teman gitu ya. Tapi saya juga belum tahu karena ini yang pertama memakai untuk perkuliahan. Untuk hari ini kita akan membahas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan materi yang berhubungan dengan kedua materi perkuliahan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang Kanban, bagaimana sistem dari Kanban itu sendiri. Kemudian setelahnya kita juga belajar tentang ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning. Nah hari ini tuh gabungan dari keseluruhan dua-duanya itu tadi ya. Oke. Nah hari ini kita belajar apa? Machine Learning. Nah Machine Learning ini teman-teman akan temui ketika berhubungan dengan yang namanya teknologi IoT, Artificial Intelligence, gitu ya, robotik dan yang lain-lain. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang machine learning ini, dan saya ambil ini contohnya dari AWS, ya. AWS itu Amazon Web Services. Jadi Amazon ini kan perusahaan yang besar ya, punya di sana namanya macam-macam gitu ya. Machine learning, kemudian clouds dan yang lain-lain. Makanya saya ambil contoh supaya teman-teman punya gambaran paling tidak gitu ya bagaimana. Nah, untuk menambah pemahaman dan gambarannya yang lebih terkait machine learning ini, saya akan putarkan video dulu supaya teman-teman bisa menyimak bagaimana machine learning itu dihubungkan dengan bisnis, dengan akuntansi dan yang lain-lain sampai kepada sistem pengendalian manajemennya seperti apa ya. Saya akan putarkan dulu. Bentar. Ini dia. Hello everyone. Let's check out what are the 5 must-have skills to become a machine learning engineer. First, let's understand what machine learning is. In simple words, machine learning is all about making the computers to perform intelligent tasks. Oke, di sini dijelaskan first let's understand what machine learning is. Jadi apa sih machine learning? Kita perlu tahu mesin yang belajar, bahasa harfiah kalau dari diterjemahkan ke Indonesia seperti itu ya, atau ngajarin mesin gitu ya. Kenapa harus diajarin mesin? Ternyata supaya lebih efektif, lebih fleksibel akhirnya gitu ya. Nah, di sini in simple words, machine learning is all about making the computer to perform intelligent tasks without explicit coding. Jadi kalau kita bicara tentang IoT dan yang lain-lain, memang kita nanti harus berhubungan dengan teman-teman yang ada di teknologi informasi gitu ya, atau TI, karena mereka yang pintar ngoding gitu ya. Bahasanya kalau teman-teman bisa siklus akuntansi tapi nggak bisa bikin aplikasi akuntansi, ya kalian harus join gitu ya, kolaborasi antara anak TI dan anak akuntansi. Anak TI jago nih ngodingnya gitu ya, tapi mereka belum paham betul bagaimana siklus akuntansinya, sehingga perlu dua ilmu itu bergabung sehingga memunculkan satu software yang nanti bisa membantu para bisnismen gitu ya, para pedagang punya satu aplikasi yang memudahkan mereka dalam proses bisnis gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi videonya. Without explicitly coding. This is achieved by training the computer with lots and lots of data. For example, detecting whether a mail is spam or not, recognizing a handwritten digit,
fraud detection in transactions, and Oke, yang paling berhubungan banyak nanti dengan akuntansi itu adalah fraud detection and transaction gitu ya. Fraud itu apa? Kecurangan-kecurangan. Jadi di akuntansi kan kita nanti belajar juga bagaimana kecurangan itu bisa terjadi di dalam misalnya general ledger, pembukuan atau apapun itu transaksi tentang bisnis. Ini bisa dideteksi lebih awal ketika kita menggunakan machine learning. Nah, makanya saya bilang perlu ini kita bahas supaya teman-teman bisa lebih aware terhadap apa itu bisnis proses secara keseluruhan, kemudian bagaimana machine learning itu bekerja, sehingga nanti ketika sudah terjun langsung ke dalam dunia bisnis bisa paham bahwasanya semua proses bisnis itu berkaitan, berhubungan, dan yang paling krusialnya di mana gitu ya. Many such applications. Now let's see what are the top 5 skills to get a machine learning job. At number 1, we have math. Oke, jadi ada 5 kemampuan dasar yang teman-teman harus miliki ketika ingin belajar tentang machine learning. Gitu ya. Yang pertama adalah math skill, kemampuan dalam matematikanya. Ya, ya kita tidak bisa pungkiri matematika ini ada di setiap jurusan gitu ya. Jadi walaupun kalian nggak ngambil akuntansi, misalnya ngambil teknologi agroindustri, tetap ada matematika gitu ya. Kemudian ngambil kuliah apapun ada, bahkan kalau kalian mau ngambil kuliah misalnya tentang olahraga atau keguruan atau apalah, itu tetap ada matematika, jadi tidak bisa dihindari. Nah, kemampuan matematika ini yang basicnya aja, yang dasarnya standar gitu ya. Yang penting bisa statistika dasar gitu ya. Itu udah penting. Tapi kalau bisa sampai yang tingkat advance gitu ya, bahkan sudah ngerti beberapa rumus-rumus yang sudah complicated gitu ya, yang kompleks, nah itu lebih bagus lagi. Tapi yang pertama yang kita miliki itu memang kemampuan untuk menghitung gitu ya, kemampuan matematika kita, karena matematika itu sebenarnya pattern gitu ya. Jadi kita ngerjakannya untuk ketemu hasil tuh mesti selalu seperti itu. Jadi pattern, mudah untuk diinikan. Hanya saja kita memang tidak terbiasa. Jadi kalau kayak di negara-negara berkembang kayak bukan negara berkembang, negara maju kayak Jepang, kemudian Korea, Taiwan, mereka dari awal itu mengenalkan patternnya matematika itu seperti apa. Jadi banyak yang suka akhirnya terhadap matematika. Kalau di tempat kita kan langsung dihadapkan dengan rumus, disuruh ngapalin, akhirnya kita sedikit takut dengan matematika dan akhirnya nggak bisa gitu ya. Tapi kemampuan yang paling pertama harus dimiliki tadi untuk machine learning, untuk bisa menganalisis, ya tentu kemampuan matematika dasarnya gitu ya. Oke. Math skills. Under math skills, we need to know the probability and statistics, linear algebra, and calculus. Probability and statistics. Machine learning is very much closely related to statistics. You need to know the fundamentals of statistics and probability theory, descriptive statistics, Bayes rule and random variables, probability distributions, sampling, hypothesis testing, regression, and Oke, saya yakin kalian di semester 2 atau semester 1 sudah belajar statistik dengan Ibu Widya ya. Nah, itu yang kalian pelajari adalah statistika dasar yang semuanya ini ada gitu ya. Jadi kayak probabilitas gitu ya. Probabilitasnya misalnya mungkin dicontohkan oleh Ibu Widya tentang nanti angka berapa yang muncul, kemudian dadu dilempar sekian ya, kayak gitu-gitulah ya. Kemudian teori deskripsinya statistik itu seperti apa, Bayes rule-nya gitu ya. Kemudian ada hipotesis, ngambil sampling seperti apa, regresi linear seperti apa, berganda seperti apa. Nah, ini kemampuan yang memang harus dimiliki. Tapi dengan adanya machine learning, hal ini mengurangi
apa ya, kerja kita untuk menghitung atau melakukan, karena nanti yang melakukan adalah mesin, yang melakukan adalah komputer. Nah itu untungnya gitu ya. Tapi kita tetap harus tahu basic dasarnya, perhitungan awalnya itu, rumus awalnya seperti apa sih, kita mesti tahu ya. Jangan sampai kita menggunakan nanti mesin, menggunakan komputer, laptop, software, tapi kita nggak tahu hitungan dasarnya seperti apa, yang menggunakan rumus seperti apa. Makanya teman-teman di semester awal itu diajarin yang manualnya dulu, nanti semester atas baru yang menggunakan software yang teman-teman nggak perlu menghitung, tapi paham bagaimana konsep dasarnya gitu ya, siklusnya itu seperti apa, paham gitu ya. Oke, yang pertama tadi matematika skillnya harus mumpuni gitu ya, kalau mau belajar machine learning. Karena apa? Karena berpengaruh nanti terhadap sistem pengendalian manajemen gitu ya, karena perhitungannya nanti menggunakan angka. Kalau sudah menggunakan angka itu biasanya sedikit sekali meleset gitu ya, karena probabilitasnya tadi lumayan tinggi, errornya berapa persen seperti itu bisa nanti dihitung gitu ya. And decision analysis, linear algebra. You need to know how to work with matrices and basic operations on matrices such as matrix addition, matrix subtraction, scalar and vector multiplication, inverse trans. Oke, kemudian linear algebra gitu ya. Jadi algebra ini saya yakin kalian di SMP gitu ya, sudah belajar dan sudah jago gitu ya. Kemudian juga belajar tentang bagaimana matrik itu nanti di ini. Tapi di semester ini kita hanya mengenal gitu. Nanti di semester atas teman-teman nanti ketemu lagi dengan saya mungkin di mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Nah, baru nanti saya ajarkan beberapa software yang bisa membantu teman-teman melakukan ini gitu ya, tanpa harus susah-susah ngitung. Kalian tinggal input, nanti muncul hasilnya, tinggal menganalisis seperti itu ya. Contoh nanti softwarenya bisa kita gunakan Python, kemudian MATLAB, eView, Gradle, banyak nanti yang saya akan perkenalkan ke kalian, software-software itu yang membantu kinerja para akuntan gitu ya. Apalagi nanti untuk ke arah ranah proses bisnisnya, kemudian bagaimana cara membuat decision making. Nanti ada kayak DMATEL gitu ya, decision making proses laboratori, kemudian nanti ada TOPSIS, ada juga nanti kita belajar tentang apa ya, mungkin Fuzzy nanti dengan Pak Peri gitu ya dari TI. Jadi ada banyak nanti cara-cara yang kalian tinggal input angkanya, tapi nanti dia bisa langsung analisis sendiri gitu ya, muncul gitu ya secara grafik, secara ini. Jadi memudahkan sebenarnya machine learning itu gitu ya. Spools and vector spaces. Calculus. In calculus, you need to know the basics of differential and integral calculus. At number 2, we have programming skills. Oke, yang kedua programming skills gitu ya, yang perlu kita miliki. Tapi kalau kita fokusnya ke akuntansi, tadi saya bilang kita nggak punya basic untuk coding sesuatu program, ya nggak apa-apa, karena kita punya teman yang ahli nanti di bidang itu, yang mereka jurusannya jurusan komputer. Tapi paling tidak teman-teman paham tentang basic konsepnya seperti apa. Jadi ada di dalam bahasa coding itu if, then, apa gitu ya. Jadi jika A maka B, jika A lakukan B. Nah, itunya harus paham dulu. Jadi misalnya jika terjadi transaksi maka lakukan pencatatan. Nah, itu harus paham konsep itu supaya nanti ketika membuat machine learning-nya mudah untuk kalian memahami proses. Karena kalau ngoding sesuatu itu harus paham dulu juga namanya nanti flowchart-nya ada gitu. Nah, yang paham flowchart-nya akuntansi, tadi saya bilang siklus akuntansi itu kan kalian yang paham. Kalian harus jelaskan ke teman kalian yang di TI, programnya harus seperti ini karena jalurnya seperti ini. Nggak bisa kita lakukan pencatatan di akhir, harus di awal misalnya gitu ya. Atau tutup bukunya kapan, itu teman-teman yang paham gitu ya. Tinggal menjelaskan nanti ke teman-teman yang TI, jadi dia gampang ngodingnya gitu ya. Bikin program skillnya, programmingnya tuh gampang di akhirnya. Oke, saya lanjutin dulu. A little bit of coding skills is enough, but it's preferred to have the knowledge of data structures. Oke, tadi dibilangnya di situ ada algoritma. Nah, algoritma inilah nih ya. Coba saya berikan.
Sebentar ya, saya garis supaya teman-teman bisa lihat. Di sini ada algoritma. Nah, algoritma inilah nanti yang dipakai oleh mesin itu untuk membiasakan sesuatu. Jadi kalau nggak masuk algoritmanya, dia nggak akan proses gitu ya. Jadi misalnya contoh kalian belanja ke Alfamart, di scan sudah sama kasirnya kok nggak bisa-bisa. Oh, karena memang belum direkam sebelumnya. Jadi nggak ada algoritma tentang itu misalnya. Karena mereka produknya produk baru datang, belum di scan, belum di barcode. Akhirnya algoritmanya nggak tercatat di komputer itu, sehingga dia nggak bisa nge-scan. Gitu. Akhirnya manual misalnya. Nah, itu salah satu contoh ketika algoritmanya itu ada, sudah kita bisa dijalankan gitu ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Algorithms and object-oriented programming or OOPS concepts. Some of the popular programming languages to learn for machine learning is Python, R, Java, and C++. Oke, tadi saya bilang tentang Python gitu ya. Kemudian R, Java, and C++. Saya punya teman beberapa yang memang ahli di bidang IT ini, mereka sering bikin software atau apa, mereka biasanya pakainya C++ gitu ya. Dan semua yang disebutkan ini memang yang sering dipakai. Tapi kalau kayak di India, mereka jago banget tuh pakai C++ gitu ya. Saya ketemu beberapa engineer dari India itu, saya tanya mereka pakai apa? Oh, C++. Karena memang fokus kurikulumnya mereka ke sana gitu ya. Jadi buat kita yang nggak paham tentang programming ini nggak jadi masalah gitu ya, karena kita yang penting paham konsep dasarnya sehingga kita mudah ketika ingin melakukan sesuatu. Bahasa sederhananya adalah kalau teman-teman mau buat baju, kalian nggak harus bisa jahit gitu ya, tapi kalian paham kain ini enak dipakai, kemudian misalnya mau bikin kantongnya sebelah mana, kemudian kancingnya seperti apa gitu ya, modelnya seperti apa, kalian paham, tinggal datang ke tukang jahit, buatkan saya seperti ini kainnya gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita punya aplikasi untuk membantu masyarakat, misalnya kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, membuat perhitungan tentang misalnya ada kelompok tani gitu ya, bagaimana akuntansi tentang perkebunan atau apa, kita paham konsep, kita tinggal datang nanti. Nah, mereka tinggal menjalankan karena mereka seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tidak tahu juga tentang siklus akuntansinya. Jadi teman-teman yang harus bisa menjelaskan gitu ya. Jadi harus sama-sama mengerti supaya nanti tercipta satu aplikasi yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa dipakai gitu ya. Harus ada dampaknya ke masyarakat. It's your preference to master any one programming language, but it's advisable to have a little understanding of other languages and what their advantages or disadvantages are over your preferred one. At number 3, we have data engineer skills. Ability to work with large amounts of data or big data. Oke, data engineering skills ini teman-teman sudah pelajari di mana? Di SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Kemampuan untuk bekerja menggunakan data yang banyak ya, atau saya jelaskan big data. Pernah saya jelaskan gitu ya, datanya banyak dari berbagai macam data nanti jadi informasi, dari informasi itu jadi pengetahuan, kemudian bisa mengambil suatu keputusan. Itu data engineering skill teman-teman sudah miliki, bisa memahami gitu ya. Nah, mudahnya dengan nanti machine learning, kalian bisa melakukan analisis. Contoh, teman-teman sudah pernah menonton film The Accountant gitu ya. Saya kasih contoh, dia memeriksa 10 tahun hanya dengan 1 malam. Ya kan? Itu dengan kemampuan manusia. Tapi dengan kemampuan machine learning, nanti kalian menganalisis 10 tahun itu hanya dalam hitungan detik. Ya, karena datanya sudah ada, tinggal upload, tinggal jalankan, running, muncul nanti suatu analisis gitu ya. Ada patternnya di mana yang bermasalah ya. Kalau kalian ingat di yang film The Accountant itu, dia mencari suatu kesalahan atau fraud itu ada patternnya, ada sesuatu angka yang terus berulang sama sehingga dicurigai itu adalah suatu kecurangan. Nanti di machine learning juga seperti itu gitu ya. Jadi sangat membantu.
ya, karena kita misalnya kemampuan analisis kita masih kurang, makanya perlu dibantu dengan yang namanya software, dengan machine learning, sehingga memperkuat, dan kita perlu yang cepat, efektif gitu ya. Kalau kita lihat file semua, misalnya kayak yang di film The Accountant itu, mungkin kita sudah keblinger gitu ya, oh, terlalu banyak yang diperiksa, kemungkinan harus selesainya ini beberapa bulan. Enggak, dengan machine learning nanti kita bisa menyelesaikan dengan cepat, asal data tadi sudah terintegrasi secara keseluruhan gitu ya. Makanya kenapa harus ada ERP, kemudian kenapa harus ada Kanban tool, itu untuk memudahkan nanti supaya proses bisnisnya itu berjalan dengan lancar, sampai dengan machine learning-nya juga bisa dijalankan gitu ya. Nanti kita di akhir pembahasan diskusi ya. Dan ini belum masuk ke slide saya, ini masih penjelasan dari video ya, masih pengantar. Data pre-processing, the knowledge of SQL and NoSQL, ETL or extract, transform and load operations, data analysis, and visualization skills. Next we have the knowledge of machine learning algorithms. You should be familiar with popular machine learning algorithms such as linear regression, logistic regression, decision trees. Oke, yang keempat adalah knowledge ya, atau pengetahuan tentang machine learning algoritmanya secara keseluruhan. Jadi mungkin saya akan kasih contoh teman-teman, ada yang namanya algoritma yang sering disebut dengan N colony, kemudian ada practical swarms gitu ya, kemudian banyak. Nah, waktu saya S2 dulu ada teman saya yang mengembangkan suatu algoritma, ketika dia lagi duduk di taman gitu ya, dia lihat burung itu terbang membentuk huruf V seperti ini gitu ya. Nah, huruf V, jadi yang paling kuat, paling ibaratnya burung paling muda, dia berada di depan, supaya tekanan anginnya yang lain yang di belakang, burung yang agak tua gitu ya, atau yang lagi sakit, bisa mengikuti dengan cepat juga. Jadi kalau dia capek, nanti dia mundur ke belakang, yang ini gantikan. Dia melihat ada suatu algoritma di sana, kemudian dia coba membentuk seperti itu untuk mempercepat jaringan Wi-Fi gitu ya, dan berhasil menggunakan program, kalau nggak salah dia pakai Python dan C++ digabung di sana. Jadi itu contoh yang bisa nanti dimasukkan. Kalau kayak N colony tadi, semut itu kan kalau ingin melakukan pekerjaan sesuatu, dia bekerja sama ya. Kemudian ada yang menjadi pengawas, misalnya coba dilihat aja nanti, ada semutnya yang satu yang jalan kemana-mana, tapi dia nggak angkut makanan atau barang atau apa gitu ya, tapi dia melihat gitu ya, atau sebagai controllernya. Ada juga yang khusus mengangkut barangnya gitu ya, ada juga yang kalau kita perhatikan betul-betul. Nah, itu N colony juga sudah dibuat oleh para ahli menjadi sebuah algoritma. Jadi kalau ingin pekerjaan bisnis cepat, harus ada pembagian tugas apa segala macam. Nah, itu harus teman-teman pahami, pengetahuan tentang itu gitu ya. Jadi kalau kayak Kanban tool itu mungkin ada sedikit samanya dengan N colony gitu ya, pembagian kerja, kemudian siapa yang mengerjakan ini nanti seperti itu. Nah, konsep-konsep itu dipelajari dan dijadikan algoritma, sehingga algoritma ini adalah cara manusia ngajarin ke komputer, sehingga komputer bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh manusia tadi. Jadi robot kan bergeraknya menyesuaikan algoritma. Nah, tapi berbeda nanti dengan artificial intelligence, tetap dimasukkan algoritma, tetap nanti dia bisa melakukan misalnya autonomous driver gitu ya, mobil yang sudah tidak ada pengemudinya, tetap itu dimasukkan algoritma, tapi dengan coding-coding yang jika ada hambatan, misalnya berhenti, jika ada orang di sebelah kiri maka belok ke sebelah kanan. Itu kan proses coding yang algoritmanya diinikan dengan artificial intelligence tadi gitu ya, IoT. Nah, tetap di machine learning algorithm itu kalian harus banyak belajar tentang matematika gitu ya, mau nggak mau ya. Ini sampelnya aja. Random forests, clustering like k-means or hierarchical clustering, reinforcement learning, and neural networks. And finally, the knowledge of machine learning frameworks.
you should be familiar with popular machine learning frameworks such as scikit-learn, TensorFlow, Azure, Caffe, Theano. Oke, ini pengetahuannya juga tentang machine learning yang frameworknya ya. Jadi saya sering dengar yang namanya Azure gitu ya, Caffe, kemudian kalau yang Spark dan Torch saya jarang tahu. Tapi itu framework tuh maksudnya gambaran umumnya gitu ya, bagaimana dan seperti apa mereka bekerja. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang AWS tadi, Amazon Web Service ya. Nah, mereka menawarkan apa saja sih gitu ya. Dan contoh-contohnya seperti apa dan perusahaan apa saja yang sudah menggunakan AWS sehingga menjadikan perusahaannya itu besar sehingga mempermudah pekerjaan di perusahaan mereka dan bisnis prosesnya itu memang sesuai gitu ya. Oke, saya tinggalkan dulu untuk videonya, kita langsung ke penjelasan PowerPoint saya dulu ya. Oke. Nah, ini beberapa nanti penjelasan yang saya akan ini kan, tapi saya cepat di penjelasan ini, makanya nanti di akhir kita diskusikan gitu ya, supaya teman-teman tidak tidak bertanya-tanya seperti apa itu machine learning. Oke, intinya put machine learning in the hands of all developers. Jadi kita nggak perlu sebenarnya melakukan dari A sampai Z, kita hanya perlu ngasih tahu di awal software yang seperti apa yang kita inginkan ya, karena kita di akuntansi ya, tentunya tentang bookkeeping, tentang keakuntansian ya. Nah, itu nanti kita tinggal ngobrol lah sama para developers gitu ya, teman-teman yang ada di TI, saya mau aplikasi yang seperti ini gitu ya. Udah, kita tinggal bilang dan mereka bisa mengembangkan gitu ya. Karena yang punya basic coding tadi ya mereka gitu ya. Oke, machine learning di tahun ini gitu ya, di 2020, machine learning itu adalah top prioritasnya untuk semua atau kebanyakan organisasi. Kenapa? Karena mempermudah jauh sekali gitu ya. Untuk pengambilan keputusan mereka bisa melakukan dengan cepat. Kalau dulu orang melakukan forecasting, peramalan harus pakai parameternya waktu gitu ya, per bulan gitu ya, per minggu atau per tahun gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya machine learning, big data, mereka bisa melakukan forecasting itu bahkan per detik gitu. Kalau kayak saham apa segala macam, orang melakukan analisanya per detik ya. Nah, makanya banyak dipakai oleh organisasi yang memang paham betul bagaimana teknologi itu dijalankan, dan di tahun 2020 ini memang lagi marak gitu ya, lagi marak untuk menggunakan machine learning. Salah satunya saya sering kasih contoh teman-teman itu Gojek ya. Gojek, Bukalapak, Tokopedia itu mereka gunakan machine learning yang mencari tahu bagaimana consumer behavior mereka gitu ya. Kemudian machine learning full transform compute and data. Nah, ini yang disebut dengan big data. Dengan adanya big data tadi, maka membuka juga peluang untuk bisa bikin drive atau cloud gitu tadi ya, menyimpan di awan. Kalau kita simpannya di gudang, kita perlu gudang dan bayarnya mahal. Tapi kalau kita simpan di cloud dan itu bentuknya data perangkat lunak, kapan mau bisa diakses, itu lebih murah gitu ya. Makanya muncul setelah big data yang banyak, muncul juga yang namanya cloud, kemudian drive gitu ya. Contoh sederhananya Google Drive kalian, kalau kalian pakai Google Suite-nya yang dari Polytala, itu kan sudah pernah saya jelaskan bahwa itu juga unlimited, bisa kalian pakai sehingga mempermudah kalian. Oke, kemudian 10,000 of customer are already running machine learning on AWS. AWS tadi Amazon Web Service gitu ya, is real and happening now in your accounts gitu. Nah, AWS itu sendiri nanti mereka buka kursus, bukan kursus ya, buka kayak program pembelajaran. Jadi kalau kalian ingin belajar banyak tentang program-program AWS, itu bisa nanti, dan itu gratis. Kendalanya hanya nggak ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, kemudian bahasa Prancis, Rusia,
dan beberapa bahasa PBB lainnya yang ini bahasa Indonesianya nggak ada gitu ya, tapi kalian bisa belajar dengan bahasa Inggris supaya nanti pemahaman tentang machine learning-nya lebih bagus lagi, dan mereka juga memberikan sertifikasi gitu ya, begitu selesai belajar ada tesnya, ada sertifikasinya, sehingga nanti kalian punya nilai tambah ketika sudah mengerti yang namanya machine learning gitu ya. Oke. Common challenges-nya itu adalah skill gaps ya. Skill gaps ini maksudnya kemampuannya tuh tidak merata ya. Not enough people can build machine learning models. Jadi nggak semua orang ya, karena ada gap tadi. Ada yang pahamnya akuntansinya tapi nggak bisa bikin software, ada yang bisa bikin software tapi tidak paham tentang akuntansi. Nah itu kan salah satu challenge-nya gitu ya. Apa sih gitu ya. Nah tapi ketika kalian kolaborasi tadi, contoh paling sederhana adalah misalnya perkebunan gitu ya. Kalian dari 4 program studi yang ada di Politala, kalian bisa bikin satu program. Misalnya membuat perhitungan tentang perkebunan sawit, kemudian efektivitas traktornya di perkebunan sawit itu, kemudian tadi perhitungannya gitu ya, menggunakan akuntansi, kemudian aplikasinya tadi dari TI. Kalian kolaborasi 4 orang gitu ya, membuat satu aplikasi, itu bisa berguna sekali untuk para petani karet misalnya, atau para petani jagung yang lain-lain. Dengan keempat ranah ilmu kalian itu bisa membantu gitu ya. Nah ini kan sekarang lagi dikembangkan, banyak dikembangkan, tapi masih belum menyentuh kepada yang namanya teknologi tadi atau machine learning ya. Ada dari TI teman-teman yang bikin pengukur suhu air. Untuk apa itu sangat berfungsi, misalnya untuk para peternak lele, kapan airnya harus diganti ya, bisa dideteksi melalui handphone atau gadget kalian. Oh ini airnya yang di kolam A sudah kurang baik gitu ya, harus diganti, nutrisinya sudah sedikit. Kemudian ada yang smart home gitu ya, untuk bisa matikan lampu dari jarak jauh menggunakan handphonenya atau apa. Nah itu kan bisa dikembangkan, tapi ada skill gap tadi, nggak semuanya menguasai ya. Kita kan sadar diri gitu ya, kita mungkin bisanya cuma A, kita nggak bisa menguasai dari A sampai Z. Kemudian machine learning model building is a time consuming and complex process. Makanya saya bilang kalau ingin bikin satu aplikasi yang benar-benar bisa dipakai oleh masyarakat, itu kalian harus sediakan waktu yang cukup, kemudian melewati banyak proses yang kompleks. Karena satu aplikasi itu biasanya ada yang disebut beta gitu ya, masih beta berapa, kemudian kalaupun ini nanti harus di-upgrade karena ada bugs-nya atau apa gitu ya, masih terjadi kesalahan-kesalahan kecil ya seperti itu. Jadi belum ada yang benar-benar langsung fix ya, yang sekelas Google aja mereka masih terjadi yang namanya developer pengembangan, bahkan kayak Google tuh ngasih challenge ke para developers, kalau kalian bisa cari kesalahan di aplikasi kami akan kasih hadiah. Nah, maka banyak para developer yang mencoba kesalahan-kesalahan aplikasi dari Google dan menyampaikannya ke Google sehingga diberi hadiah gitu ya, kayak semacam sayembara lah gitu ya. Nah, kalau kita yang nggak paham tentang itu ya gimana? Tapi kita harus paling tidak paham basicnya gitu ya. Struktur dasarnya itu seperti apa. Kemudian finding the right business use case, casesnya itu seperti apa untuk dapat keuntungan dari machine learning. Contoh tadi kalau kalian jualan, kalau di ERP gitu ya, saya ambil contoh kemarin, kalau kalian jualan jus, kalau cuma punya satu tempat ya mungkin nggak masalah, nggak pakai ERP. Tapi kalau kalian punya tempat jualan jus gitu ya, atau ada kalian jualan jus di Indonesia, di setiap kota kalian punya dua tempat. Bayangkan bagaimana kalian harus memanajemennya. Nah, di pengendalian manajemen pengendalian ini kan kita harus lebih efektif, makanya menggunakan ERP, kemudian Kanban tool-nya juga. Nah, machine learning adalah nanti bagaimana membantu kalian juga dalam hal baik itu dari finance-nya, kemudian dari segi informasi yang lain gitu ya. Itu contoh. Jadi finding the right business gitu ya. Yang seperti apa sih bisnisnya yang memang harus
menggunakan machine learning ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Oke, ini saya akan lewati. Ini juga yang penting teman-teman bisa lihat, ini adalah bagaimana suatu machine learning itu bisa selesai semuanya dikerjakan gitu ya. Jadi dari PC dulu, gambaran ke depannya seperti apa, kita maunya seperti apa sih gitu ya. Kemudian mulai dikonsultasikan kepada Amazon, nanti mereka bikinkan gitu ya. Ini ceritanya kalau kita bikin dengan Amazon gitu ya. Tapi kalau bikin dengan teman-teman yang ada di kampus tadi, kalian tinggal sampaikan visinya ke depan. Sebentar ya, saya kasih tahu istri saya ada tukang sayur datang. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi dari A sampai Z sudah ada. Kemudian yang paling terbaru darinya teman-teman di Amazon ini tadi adalah fraud gitu ya. Abang di luar dulu ya, abang ngajar dulu ya. Ya, jadi ada fraud di sini ya. Tadi saya jelaskan bahwa Amazon bisa membantu mendeteksi di mana terjadinya kecurangan-kecurangan gitu ya. Oke. Ini gambaran nanti secara keseluruhan kalau kalian menggunakan Amazon Support System dalam setiap proses bisnisnya. Oke, ini saya lewati aja supaya cepat nanti kita bisa lakukan pembahasan. Oke, integrasi sistem tadi. Jadi kalau sudah terintegrasi semuanya maka lebih mudah untuk kita melakukan suatu analisis gitu ya. Jadi kalau kalian jadi seorang pengusaha gitu ya, kalian harus menguasai yang namanya machine learning ini secara keseluruhan. Kenapa? Karena nanti yang menjalankan bisnis orang lain, tapi kita perlu informasi yang up to date tentang perusahaan kita gitu ya. Jadi kalau sekelasnya sudah kayak Bang Sandi, gitu ya, Bang Sandiaga Uno, kemudian Thohir yang pengusaha kelas atas seperti itu yang kita sebut, mereka juga belajar tentang machine learning ini karena mereka pengen tahu bisnisnya yang di desa seperti apa, bisnisnya yang di kota seperti apa, bisnisnya yang di tengah laut seperti apa. Kalau kayak Erick Thohir kan punya banyak kapal pesiar dan itu kan di tengah laut. Gimana dia bisa tahu siapa aja yang ada di kapalnya? Gimana dia bisa tahu kalau apa namanya makanan di kapalnya perlu ditambah misalnya atau apa gitu ya, ya dengan machine learning gitu ya bisa diinikan gitu ya. Bahkan dari hal yang terkecil sampai yang ini bisa dimasukkan ke dalam machine learning itu. Oke, ini contoh ya. Jadi kalau kita sudah menjalankan machine learning itu akan muncul pattern-pattern seperti ini gitu ya. Jadi ada bar chart, itu ada iklan better tadi ya. Ada bar chart, kemudian ada line chart, dan sebelahnya ini coding ya. Makanya saya bilang tadi ini training a linear model. Jadi kalau kita ingin melakukan forecasting itu nanti bisa menggunakan linear gitu ya untuk mengetahui seperti apa pertumbuhannya, perkembangannya. Tapi dengan sudah adanya machine learning tadi kita tidak perlu lagi melakukan dari awal. Kalau kayak teman-teman misalnya dikasih tugas oleh Ibu Widya menghitung dari awal gitu ya. Enggak, kita tinggal masukkan angkanya kemudian di run nanti muncul baru kita analisis sendiri. Maka dimudahkan gitu ya. Machine learning ini memudahkan kita. Oke. Sharing data science gitu ya. Kemudian mengurangi pembatasan tentang reproduksi gitu ya, bagaimana kita melakukan suatu pengembangan. Jadi banyak sekali sebenarnya untungnya menggunakan machine learning, tapi ada juga kekurangannya gitu ya, atau resikonya itu apa. Nanti kita akan bahas juga. Oke, ini nanti teman-teman tinggal pahami aja. Ini juga saya lewati karena tentang coding gitu ya. Langsung
Ini juga contoh saja. Ini tadi ya, kita lewati. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan suatu machine learning yang sesuai, yang sukses tadi, perlu adanya suatu kompleksitas tadi ya, yang utama dari A sampai Z. Makanya kita kalau bikin SOP, kemudian kalau kita bikin flowchart di SIA, itu kan harus kompleks, benar-benar menyampaikan. Jadi kalau dari satu SOP itu bisa dipecah, bisa jadi 3 gitu ya, bisa jadi 3. Contoh misalnya ya, ketika saya melakukan pembelajaran, saya izin, ada SOP untuk izin gitu ya. Kemudian siapa yang menggantikan, harus ada SOP yang siapa yang menggantikan. Kalau yang menggantikan juga nggak bisa, siapa lagi yang harus menggantikan, itu harus ada SOP-nya. Jadi kompleks gitu ya, nggak mudah sebenarnya. Kemudian hard to discover combination, algoritmnya itu sangat kompleks sekali dan datanya banyak, parameternya juga banyak. Jadi semakin banyak data, semakin banyak parameter, itu semakin bagus biasanya machine learning-nya gitu ya. Tapi susah gitu ya. Jadi kayak ini Putri angkat tangan. Ada apa Putri? Silahkan diaktifkan mikrofonnya kalau ada yang ingin ditanyakan atau kepencet. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini saya teruskan aja karena nanti lebih bicara ke teknis. Oke, dan yang paling penting adalah kita nanti di sini bicara tentang input dan output. Apa yang kita inputkan itu nanti yang akan keluar gitu ya, yang akan menjadikan hasil. Gambaran sederhananya kalau teman-teman ingin bikin kue, inputnya apa? Misalnya ada tepung, ada gula, kemudian ada telur, kemudian misalnya pengembangnya atau apa gitu ya, perasa, pewarna, dan yang lain-lain. Kemudian diolah oleh machine learning sehingga nanti outputnya jadi misalnya satu kue gitu ya, jadi brownies misalnya atau apa. Ya kayak gitu ya. Jadi intinya kita menyiapkan input, yang mengerjakan adalah machine learning, nanti yang menikmati hasilnya juga kita. Ya bahasa sederhananya seperti itu. Atau mesin kopi ya. Kita nggak harus capek-capek lagi misalnya brewing atau apa. Nanti tinggal kita masukkan kopinya, biji kopinya, nanti dia sendiri yang groundnya gitu ya, kita bisa atur mau gimana gitu ya. Kemudian suhu airnya seperti apa bisa diatur dan kita bisa nikmati nanti misalnya americano gitu ya, atau long black kopi, atau misalnya kalian suka latte atau apa gitu ya. Nah itu salah satu contoh juga machine learning gitu ya. Jadi ditanamkan kalau mau bikin kopi jenis ini seperti ini gitu ya. Jadi if kopi A maka B gitu ya. Ada perintah-perintahnya, kita ngajarin mesin. Tapi kita serahkan semuanya gitu ya. Kita tinggal masukkan input. Nah, dan kita tinggal menikmati outputnya. Proses di dalamnya itu nanti mesin yang menjalankan. Dengan adanya mesin yang menjalankan, maka mengurangi yang adanya namanya human error. Ya, karena manusia ini kalau kerja, dia kalau sudah di atas limit gitu ya, dan sudah stressful pekerjaannya, maka tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus lagi. Makanya kalau mesin bagaimanapun itu bisa dia gitu ya, tergantung dengan hardware-nya lagi. Kalau Pentium 1 ditaruh banyak data juga nggak bisa running dengan baik ya, nggak bisa running well gitu ya. Tapi dengan kemampuan saat ini komputer itu bisa. Jadi saya punya teman di bukan Politeknik, dulu dia di Politeknik Negeri Samarinda, sekarang dia di Universitas Berdaulat Tarakan. Jadi dia bikin satu penelitian menggunakan big data dan machine learning. Dia cuma mau tahu jurnal akuntansi mana yang bisa ditembus dengan mudah dan patternnya seperti apa yang dibahas, kata kuncinya apa aja. Maka dia kumpulkan berjuta-juta jurnal, dia analisis, dia bisa tahu jurnal mana yang mudah ditembus dengan tema apa yang disampaikan atau materi apa yang bisa disampaikan gitu ya, yang diinginkan oleh para publisher atau editor. Jadi itu saya rasa penelitian sangat ini sekali ya kemarin itu. Kemudian
dan terbukti sudah terbit di jurnal internasional Q2. Q2 itu kayak levelnya gitu ya. Jadi paling tinggi Q1, Q2, Q3 sampai Q4. Ya, jadi tembus di Q2 itu kalau yang mau jadi apa ya bahasanya? Kalau mau jadi peneliti harus seperti itu, gitu ya. Menguasai machine learning, kemudian juga melakukan yang namanya publikasi terkait apa yang dia temukan menggunakan machine learning itu. Oke, saya lanjutkan lagi, ini cepat saja gitu ya, supaya kita bisa pembahasan karena ini sudah jam 11:30. Oke, nah ini cara kita ngajarin machine learning gitu ya, kita kasih tahu which sport is played in the image gitu ya, kita kasih tahu misalnya di sana ada soccer, ada swimming, kita pilih swimming, salah. Sehingga sudah ketahuan patternnya seperti apa gitu ya. Jadi ketika orang ngasih jawaban yang salah, ya salah. Kayak kalian misalnya saya ajarin menggunakan quizzes gitu ya. Kemudian ada beberapa platform yang lain. Ketika kalian jawabnya salah, maka muncul meme-nya yang A. Ketika benar muncul meme-nya yang B. Itu sebenarnya menggunakan coding tadi, if, then gitu ya. If, do, ya kayak gitu-gitulah bahasanya gitu ya. Tapi mempermudah gitu. Nah, aplikasinya kalian bisa mainkan, kelihatannya sederhana tapi susah bikinnya gitu ya, developer. Kita tinggal menikmati sebenarnya. Makanya saya bilang kalau sudah ada machine learning kita mudah melakukan sesuatu ini gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini tentang Amazon Web Service-nya tadi sudah bisa ada 6 bahasa seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya untuk pemahamannya, dan itu bahasa PBB semua, tapi bisa ditranslate ke 22 bahasa ya. Jadi yang terbaru itu bisa ditranslate. Tapi ketika saya cek translate-nya itu benar-benar translate dari apa ya bahasanya, kayak dari Google Translate plok gitu ya, sehingga nggak dapat ketika kita belajar dengan bahasa Indonesia, malah susah pemahamannya gitu ya. Jadi mending nggak usah ditranslate, biar aja pakai bahasa Inggris misalnya, karena susah, nanti malah susah pemahamannya ketika ditranslate menggunakan bahasa Indonesia. Saya belum coba translate ke bahasa yang lain, tapi pas saya baca itu kayak nggak nyambung akhirnya gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Kendra ya, Kendra ini konektor yang dipakai oleh Amazon Web Service, gitu ya. Ada Google Drive, kemudian ada Dropbox, gitu ya. Itu kan semacam tempat penyimpanan online lah, gitu ya, yang bisa kalian pakai semua. Jadi di sini ini semuanya berhubungan, gitu ya. OneDrive itu juga darinya Microsoft. Jadi rata-rata yang perusahaan-perusahaan besar juga join dengan AWS gitu ya, Amazon Web Service ini, karena mereka punya banyak service terkait tentang teknologi gitu ya. Oke. Ini yang Amazon Fraud Detector-nya tadi. Jadi kalian punya data misalnya 20 tahun tentang akuntansi, kalian mau tahu di mana sih terjadi kesalahan, dalam hitungan detik sudah bisa terdeteksi. Ya. Maka mudah gitu ya untuk kalian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang yang ketika tidak belajar akuntansi tapi langsung memahami ini? Ya bisa mereka gitu ya, asal bisa menggunakan machine learning, kemudian mendeteksi, kemudian menganalisis. Tapi bedanya adalah kalian kan belajar dari awal, belajar dari basicnya, kemudian kalian nanti dapat gelar AMD, ahli Muhammadiyah gitu ya, kemudian ada gelar tekniknya juga di belakangnya, misalnya CAT itu tadi yang memberikan ya. Sama Umi ya, sama Umi ya. Aku masih ngajar ya. Kalau work from home kayak gitu ya, jadi masih ada gangguan dari anak gitu ya, atau tukang sayur datang atau apa gitu. Karena hari ini harusnya saya libur, tapi kemarin dapat surat edaran dan harus tetap ngajar gitu ya. Dan teman-teman juga mungkin kaget kenapa nggak libur gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini tadi modelnya. Yang penting tahu aja gitu ya, bagaimana nanti pengembangannya itu kita harus
kolaborasi dengan teman-teman kita di IT. Terakhir di sini ada development dan hosting gitu ya. Ya kita perlu punya hosting sendiri. Nanti misalnya bikin apa gitu ya. Teman-teman TI itu lagi bantu bank sampah yang ada di Panggung. Harusnya itu kolaborasi dengan akuntansi ya. Karena nanti pencatatannya kan teman-teman yang paham bagaimana gitu ya. Kalau yang sederhananya mungkin teman-teman di TI bisa, tapi kalau yang lebih kompleks itu harus dibantu dengan orang akuntansi. Ya, tinggal kalian cari nanti peluang untuk itu gitu ya. Oke, ini dia proses-prosesnya masih kita lewatkan saja. Masih tentang coding, rekomendasinya juga gitu ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan bikin sendiri ya kita coding sendiri, tapi kalau pakai service orang lain ya orang lain yang menggunakan gitu ya. Apalagi dengan Amazon ya mereka tinggal kita sampaikan seperti apa yang kita inginkan, mereka yang bikinkan. Tapi ketika kita menggunakan Amazon tadi, ya pastinya ada uang yang harus kita bayarkan gitu ya, dan itu mahal karena kita bikin sistem yang terintegrasi. Saya sudah kasih contoh, kayak Poltek aja bikin sistem terintegrasi itu hampir 12 miliar gitu ya, untuk bisa bikin semuanya gitu ya. Jadi nanti kan ke depannya nilai teman-teman itu bisa diakses oleh orang tua, kemudian oleh kalian sendiri, dosen PA, kemudian kalau kayak direktur dan yang bagian akademik itu udah otomatis gitu ya. Itu kan terintegrasi ya, kemudian absensi harian bisa dicek oleh orang tua. Jadi nanti Poltek akan bikin aplikasi buat mahasiswa, buat orang tua gitu ya, buat dosen apa segala macam. Jadi terintegrasi kelihatan. Jadi orang tua bisa lihat oh anaknya memang benar-benar ada di kampus, sudah absensi, yang dipelajari hari ini apa sih gitu ya. Dosen juga gitu ya, jadi kayak real time. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut acara saya di ngampos.com itu kan ya semacam itulah, tapi itu masih sederhana. Yang punya kompleks yang punya Poltek itu lebih kompleks lagi nanti ya. Nah di sini ada beberapa industri, ada beberapa perusahaan yang memakai menggunakan AWS system. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada Rakuten gitu ya, Airbnb, Samsung, ya bahkan Kia Motors, kemudian apa lagi di sini yang kalian mungkin sering lihat apa ya, yang sering kalian lihat di sini ada Intel nih ya, kemudian Tinder, ya ada Tinder juga ya, apalagi di sini yang ada. Ya pokoknya banyak sekali. Saya ambil contoh satu aja ya, Airbnb. Airbnb ini kan satu aplikasi, satu platform yang digadang-gadang akan menjadi kehancuran hotel, gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya aplikasi atau platform Airbnb, orang yang punya kelebihan kamar atau rumahnya tidak dipakai bisa dipasarkan di sana. Ya, jadi contoh saya pernah pakai Airbnb ini ketika saya harus melakukan perjalanan bisnis atau waktu itu saya mau ngajar gitu ya. Saya tinggal di kota Kaohsiung, mau ngajar ke Taipei ya. Jaraknya lumayan, kalau naik bus sekitar 6 jam, tapi kalau naik kereta cepat cuma 1 jam. Saya harus ngajarnya jam 10, jam 8 saya berangkat naik kereta cepat gitu ya. Saya perlu tempat tinggal gitu ya untuk bisa, karena habis ngajar misalnya capek, perlu istirahat, mau jalan-jalan misalnya di Taipei, saya perlu taruh barang gitu ya. Akhirnya saya nyewa Airbnb. Kalau saya sewa hotel itu kemungkinan bisa sampai 2-3 juta untuk 1 hari gitu ya, karena mahal gitu kan. Nah Airbnb ini kayak ada kamar orang yang kosong, kemudian apartemen atau apa, kita bisa sewa dengan harga yang lumayan murah gitu ya. Yang anggapannya kalau di kita kayak hotel-hotel melati, tapi fasilitasnya lengkap gitu ya. Nah inilah kemudahan Airbnb untuk mendeteksi penggunanya supaya tidak terjadi kecurangan atau apa ya, menggunakan machine learning. Kalau di tempat kita diaplikasikan misalnya ini tidak terintegrasi, tiba-tiba nanti TV di rumah hilang gitu ya. Kalau di sana yang namanya negara berkembang semuanya terintegrasi. Ketika saya mau mengakses harus ada ARC. ARC itu kartu penduduk saya di sana misalnya gitu ya. Contoh KTP terintegrasi. KTP itu terintegrasi dengan nomor handphone dan yang lain-lain. Ya, Indonesia sekarang mulai seperti itu sehingga tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan gitu ya. Ketika saya akses menyewa, jadi mudah
kalau ada terjadi sesuatu di sana kehilangan, misalnya TV-nya hilang, ya mereka tinggal menghubungi saya gitu ya, apakah TV-nya ke bawah gitu ya, atau ke bawah handuk atau apa gitu ya, mereka tinggal hubungi gitu. Bahasanya seperti itu mudahnya gitu ya, karena menggunakan machine learning ya, sudah terjadi ininya. Bahkan di beberapa kesempatan saya tidak pernah ketemu dengan pemiliknya gitu ya, hanya berhubungan melewati platform. Kemudian di sana pintunya kan pakai pin ya, jadi dia kasih tahu pinnya, saya tinggal masuk gitu ya, tinggal masuk, ya udah gunakan rumahnya seperti apa gitu. Tapi di sana syarat dan ketentuannya sudah ada ya, bahwasanya tidak boleh misalnya membawa orang lain untuk menginap atau apa, tidak boleh melakukan pengerusakan dan yang lain-lain. Jadi sangat membantu sekali ketika ada machine learning untuk suatu platform, kita bisa kembangkan itu, mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Oke, mungkin begitu ya gambaran dari saya, walaupun ini ada beberapa slide lagi, saya lewatkan aja dan kita, sudah habis ya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sekarang saya akan keluarkan berhenti untuk share screen saya, dan silakan dinyalakan kamera teman-teman dan kita mulai diskusi ya. Ini saya akan stop share dulu. Oke, ini sudah saya share lagi ya screen-nya supaya kelihatan ini wajah-wajahnya semuanya di. Oke, nggak apa-apa, di stop aja. Nah, silakan yang ingin melakukan pembahasan atau bertanya, diskusi seputar machine learning dan bagaimana pemahaman kalian gitu ya. Saya juga nanti akan tanya satu-satu gitu ya, buat teman-teman supaya lebih memastikan jelas lagi, karena untuk UAS nanti saya sudah dapat soal dari Pak Sapik, jadi saya tinggal menambahkan nanti soal dari saya gitu ya. Dan soal dari saya itu adalah pembahasan dari keempat materi saya itu, nanti saya jadikan 2 soal, dan tentunya lebih kompleks lagi nilainya itu 25 per soal gitu ya. Jadi poinnya tinggi sekali, jadi kalian harus fokus ke soal itu gitu ya. Oke, silakan siapa yang ingin diskusi lebih awal. Karena keaktifan kalian diskusi dan yang lain-lain itu menjadi penilaian juga gitu ya. Jadi full recording ini nanti saya laporkan ke akademik. Jadi memang betul-betul ketahuan nanti siapa yang aktif, siapa yang ini. Salmiah angkat tangan nih, silakan Salmiah. Dibuka mic-nya. Saya buka ya mic-nya ya. Silakan. Kak, izin bertanya. Ya. Apakah ML ini dapat digunakan untuk prediksi masa depan, dan katanya ML ini kan mempunyai output, dan apakah outputnya itu harus diaudit terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan keadaan sesungguhnya? Oke, jadi audit itu penting sekali gitu ya, makanya di mana-mana itu selalu ada tim auditor. Nah, teman-teman itu sebagai ahli media belum menjadi tim audit ya. Kalau sudah D4 nanti masuk ke audit, dan tetap diperlukan bagaimanapun, tetap, karena mesin hanya memperkecil terjadinya kesalahan, tetap harus diperiksa oleh manusia ya. Jadi kalau teman-teman lihat di perusahaan-perusahaan besar, walaupun sudah menggunakan robotik, tetap diperiksa oleh manusia. Contoh misalnya kayak perusahaan mobil. Contohnya perusahaan mobil yang menggunakan robotik itu Hyundai ya. Hyundai itu kan robotik semua. Tapi tetap di akhir nanti ada inspektor atau auditnya yang ngecek dari
depan sampai ke belakang gitu ya, sampai ke dalam, dicek sama dia apakah benar-benar terpasang dengan rapi. Kemudian bahkan ada yang ngecek misalnya catnya mulus enggak gitu ya, atau terjadi lecet atau goresan-goresan. Jadi tetap diperlukan ya Salmiah ya, auditor itu tadi. Nah, yang bisa mengaudit itu tentunya yang punya basic pemahaman dari A sampai Z gitu ya, yang dari awal dia belajar gitu ya. Makanya kalian ketika lulus itu diberikan yang namanya sertifikat pendamping ijazah. Makanya saya bilang kalau kalian lulus hanya dapat ijazah AMD itu rugi, karena nanti perusahaan yang dilirik adalah sertifikat pendampingnya. Makanya dari sekarang ambillah sertifikasi yang ada lambang Garudanya gitu ya, yang itu bisa menjadi nilai tambah untuk kalian. Ya, jadi kalau mau jadi auditor itu tentunya harus lulus sertifikasi auditor dulu gitu ya. Kayak gitu ya, Samia ya. Ada lagi yang lain? Silakan langsung dibuka saja mic-nya, nggak usah angkat tangan, karena saya ini aja ya, langsung aja, nggak apa-apa. Oke, silakan. Siapa lagi? Rahmat, ada yang ingin ditanyakan, Rahmat? Gimana ya Pak? Ulun bingung memahaminya Pak. Apa bingungnya di mana? Kayaknya semuanya. Ya, jadi bahasa sederhananya, ketika kita ingin melakukan suatu proses bisnis, ya kita perlu bantuan, dibantu oleh komputer gitu ya. Nah, komputer, aplikasi, robot, nah itu kan mereka tidak bisa semerta-merta diperintah, harus ada algoritma yang kita tanamkan, yang kita pasang supaya bisa membantu kita. Ya, jadi machine learning itu fokusnya ke sana. Nah, kalian harus pahami basicnya. Oke, mungkin ini hal baru buat teman-teman, jadi masih banyak yang kurang paham. Makanya saya bilang kalau nggak paham, tanya. Karena nanti kalau sudah nggak paham, nggak nanya, nanti akhirnya bingung sendiri, ujian malah kosong lembar jawabannya gitu ya. Ketika ditanya kenapa nggak paham waktu di kelas, nggak paham waktu diajarin, nanti itu bermasalah gitu. Jadi kalau memang nggak paham, kayak Rahmat tadi nggak paham semuanya, itu parah. Saya yang jelasin hampir 1 jam, malah nggak paham satupun gitu ya, nggak paham semuanya. Jadi harus konsentrasi juga walaupun kita nggak di kelas gitu ya. Seperti ini ya tetap harus konsentrasi. Mungkin nanti Rahmat juga atau teman-teman yang lain, karena setiap perkuliahan itu saya rekam dan nanti diupload ke YouTube, tinggal nanti diputar ulang untuk melakukan pemahaman gitu ya, untuk bisa lebih paham lagi. Kemudian nanti PowerPoint-nya, PDF-nya dibaca lagi, diulang-ulang lagi, dilihat lagi, karena ya teman-teman perlu tahu tentang itu gitu ya, nggak bisa nanti karena bahannya seperti itu ya. Oke, siapa lagi? Erna Sahida, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Silakan. Kenapa ya, Pak? Belum bingung. Siapa? Ada yang lain? Zainal, gimana Zainal? Kenapa Zainal? Kurang jelas dengarnya. Masih bingung, Pak.
Masih bingung juga? Nah, oke, ya. Jadi jangan bingung. Makanya kalau pas lagi saya ngejelasin tuh dicatat gitu ya, didengarkan. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung diinikan ya. Oke, Ricky. Sama Pak, masih kurang paham Pak. Kurang pahamnya apa? Di mana? Kurang pahamnya yang di bagian masalah IT-nya Pak. Apa? Yang masalah IT-nya. Oh ya, yang IT tadi. Makanya saya bilang kalian nggak perlu pusing untuk yang IT-nya gitu ya, karena itu nanti pekerjaannya orang IT. Yang kalian pahami adalah proses pembuatannya gitu ya. Proses untuk membuatnya itu seperti apa. Tadi saya contohkan, kalau mau bikin kue, kalian tinggal persiapkan input, siapkan tepung, siapkan telur, siapkan gulanya. Nah, kalau di akuntansi, apa yang kalian siapkan kalau mau bikin aplikasi? Misalnya, mau bikin aplikasi tentang pencatatan tukang bakso. Apa yang perlu kalian siapkan? Misalnya, inputnya itu yang perlu kalian siapkan. Ya, contohnya misalnya beli daging berapa, notanya ada nggak, belinya sama siapa gitu, itu kan harus ada gitu ya. Kemudian beli mie-nya, beli sayurnya, apa segala macam. Kemudian kalau sudah jadi satu mangkok berapa harganya, kayak gitu ya. Jadi nanti dalam sehari bisa berapa mangkok, maka bisa ketahuan, bisa dikalkulasi pendapatannya selama 1 bulan seperti apa. Itu kan inputnya, inilah yang kalian harus dari awal tadi saya sampaikan, kalian harus pahami betul gitu ya. Jadi gitu ya Ricky ya, jangan fokus ke IT-nya, kita fokusnya ke akuntansinya gitu ya. Jadi pencatatannya yang kita perlukan. Jadi kayak general ledger tuh, buku besar tuh apa aja yang masuk ke situ. Ya. Fokusnya ke sana. Ya. Jadi ada dari teman saya gitu ya. Disampaikan bahwasanya setiap pencatatan, setiap transaksi yang ada di akuntansi itu semuanya harus dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi ya, atau yang ada di machine learning, kayak faktur tadi ya, pajak apa segala macam tuh tinggal menyesuaikan jenis usahanya tadi atau jenis bisnisnya ya. Oke. Apa lagi? Ada yang ingin bertanya atau diskusi, silakan. Terus si Fatma. Fatma, ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak, jadi teman-teman masih bingung hubungan yang machine learning sama yang AWS itu tuh tadi apa Pak? Oke, AWS itu adalah platform yang membantu membuatkan machine learning. Ya, makanya AWS itu tadi Amazon Web Service ya. Jadi membantu membuatkan. Jadi kalau kalian tadi bikin baju, tukang jahitnya itu Amazon ini tadi, AWS tadi. Ya. Ya, machine learning itu yang jadinya bajunya gitu ya. Outputnya jadi baju gitu ya. Inputnya kalian yang mesan gitu ya. Gitu ya, Fatma ya. Terima kasih. Erwina. Apa? Saya kurang jelas dengarnya. Masih bingung, Pak. Masih bingung juga. Oke, nanti kalian tinggal diskusi ya. Habis ini saya akan kasihkan tugas buat teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya, cari perusahaan nanti gitu ya, yang menggunakan machine learning sehingga kalian bisa
mendapat pemahaman lebih terkait tentang machine learning di dalam suatu perusahaan. Nanti tugasnya berkelompok ya, berlima. Nanti saya akan bahas tentang itu, tapi ini kita masih diskusi dulu. Oke, Rizky ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Rizky sama Jainal ini posisi duduknya dekat jendela, jadi silau saya lihatnya ya. Oke, siapa lagi ya? Saya cek lagi ya. Laila. Iya, Kak. Saya masih bingung. Masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Nanti di akhir saya akan jelaskan atau putarkan satu video lagi supaya teman-teman nambah pemahamannya juga ya. Oke, sekitar 10 menit lagi jam 12. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan nanti boleh didiskusikan. Tapi saya akan putarkan satu video dulu tentang machine learning lagi supaya kalian nambah pemahaman gitu ya. Dan untuk kelompoknya tadi, silakan kalian pilih teman kelompoknya yang jelas. Satu kelompoknya sekitar 5 orang gitu ya. Boleh lebih, nanti pembagiannya terserah kalian seperti apa. Tapi kan kalian cuma 30 orang ya satu kelas. Jadi bisa nanti dibagi 5-5 aja ya. Oke, saya akan putarkan videonya. Dan tugasnya nanti saya jelaskan di Google Classroom. Sekalian saya bagikan link dan PowerPoint pembelajaran kita hari ini ya. Jadi di sana nanti ada tugasnya apa saja yang perlu diinikan ya. Oke, saya putarkan dulu videonya terkait machine learning. Oke, ternyata videonya sudah nggak ada di foldernya gitu ya. Nggak apa-apa, nanti saya akan kasihkan link videonya aja. Nanti kalian bisa lihat sendiri, karena waktunya juga nggak cukup kalau 10 menit ya untuk penjelasannya. Dan terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk teman-teman, di pertemuan yang selanjutnya itu nanti saya akan gabung 2 kelas gitu ya. Jadi 2 kelas nanti untuk materi yang terakhir
ya minggu depan. Dan karena ini di akhir perkuliahan dan sebentar lagi Lebaran, jadi saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat berlebaran bagi yang berlebaran, bagi yang nggak lebaran ya nggak selamat gitu ya. Di rumah aja, jangan mudik dulu, jangan kemana-mana. Kalau kalian masih di kos, ya di kos aja, nggak usah pulang gitu ya. Dan mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan yang suci ini dan kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, itu saja dari saya dan alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan ini. Dan saya akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.